Hai Smart Learners, saya selalu semangat untuk mengajak kalian belajar bahasa Inggris di sini. Di sini saya berbagi ilmu untuk belajar dan mengerjakan soal-soal bahasa Inggris dengan cara yang paling mudah dan simpel. Tentunya sesuai dengan kemampuan saya dan pengalaman pribadi saya. Kali ini kita akan mengerjakan soal close test lagi. Teks ini namanya narrative text karena berisi tentang cerita fiktif atau hayalan belaka. Dan tensesnya kebanyakan berbentuk simple past tense atau kejadian di masa lampau. Seperti pada soal nomor 1 berikut ini. Silakan kalian baca soalnya dari kalimat yang ini. Pilihan jawabannya namanya to be, yaitu am, is, are, dan was, were. Hanya berbeda pada bentuknya saja. Am, is, are digunakan dalam simple present tense dan was, were digunakan dalam simple past tense. Sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa menentukan jawabannya. Karena teksnya berbentuk simple past tense atau teks naratif, di mana semua tenses yang digunakan adalah simple past tense, maka pilihan jawabannya yang menjadi rekomendasi adalah pilihan jawaban C dan D. Nah, sekarang perhatikan di sini pada subjeknya. Alexander atau nama orang, dia berbentuk tunggal atau satu. To be was digunakan untuk subjek tunggal atau satu. Contohnya she, he, it, I, dan nama orang tunggal Alexander. To be were digunakan untuk subjek jamak atau banyak. Contohnya they, we, you, dan nama orang dua atau lebih. My father and my mother, Anna and Ani. Nah, berarti sudah jelas ya. Alexander, orangnya satu, to be-nya was. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya D. Lanjut soal nomor 2 dari kalimat yang ini. Pilihan jawabannya namanya verb. Dia berfungsi sebagai predikat. Perhatikan pada soalnya. Alexander sebagai subjek, blank sebagai predikat, a king sebagai objek. Karena kita tadi sudah tahu bahwa teks ini berbentuk simple past tense, maka seperti soal nomor 1 tadi, predikat yang kita gunakan adalah to be, was, were, atau verb berbentuk kedua. Berarti dari pilihan jawaban A, B, C, D, kita tinggal cari mana kata kerja yang berbentuk kedua. Kata kerja yang ditambah modal has, have, maka dia namanya present perfect tense. Kemudian kata kerja yang ditambah dengan ing, becoming, maka dia namanya present continuous tense. Kata kerja yang ditambah akhiran s atau es, dia namanya simple present tense. Dan jawabannya adalah yang ini, became. Dia berasal dari become, became, become. Namanya irregular verb. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya D. Oke Smart Learners, jika kalian suka belajar bahasa Inggris di sini, maka kalian berikan like terlebih dahulu. Dan jika kalian belum berikan subscribe, maka silakan pencet terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Satu lagi soal nomor 3 dari kalimat yang ini. Pada pilihan jawaban, kata depends dan depending adalah kata kerja. Biasanya dia berfungsi sebagai predikat. Sedangkan pada kalimat ini sudah terdapat predikat yaitu ruled. Berarti pilihan jawaban C dan D kita singkirkan. Berdasarkan artinya, pilihan jawaban A dan B bisa kita pilih untuk dijadikan jawaban. Tapi kita juga harus lihat pada bentuknya. Kemerdekaan adalah kata benda dan merdeka adalah kata sifat. Kata sifat bisa diletakkan setelah predikat atau diletakkan sebelum kata benda. Dan di sini kata tusik bukan predikat. Jadi untuk soal nomor 3 jawaban yang tepat adalah A, independence. Semoga video ini selalu bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah dan simpel. Thank you. Bye.